Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Febriandita Alfisayana dengan NIM 180803102033 dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang perhitungan bagi hasil terkait dengan mata kuliah akuntansi perbankan dan syariah kelas B. Dan berikut adalah penjelasannya. Terkait dengan perhitungan bagi hasil dari pendapatan yang diterima, bank syariah dapat berada dalam dua posisi yang berbeda, yaitu yang pertama, bagi hasil pendapatan antara bank dengan nasabah, di mana bank sebagai mudorib dan nasabah sebagai syahibul mal. Dan yang kedua adalah kebalikannya, di mana bank sebagai syahibul mal dan nasabah sebagai mudorib. Berikut ini adalah tahapan perhitungan bagi hasil. Yang pertama, menentukan bagi hasil dari yang akan digunakan, lalu selanjutnya akan menghitung pendapatan yang akan dibagi hasil, menghitung saldo rata-rata harian sumber dana, dan menghitung saldo rata-rata harian penyalur dana. Selanjutnya, distribusi bagi hasil pendapatan kepada masing-masing nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati awal. Lalu, menghitung proporsi bagi hasil pendapatan untuk setiap jenis sumber dana, dan yang terakhir adalah menghitung pendapatan bagi hasil untuk nasabah bank. Itu adalah tahapan-tahapan dari perhitungan bagi hasil. Di slide ini kita akan mengetahui cara menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil atau revenue sharing maupun bagi untung atau profit sharing sebagai dasar bagi hasil. Revenue yang dimaksud dalam dasar bagi hasil bank syariah dan yang dipraktikkan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok barang yang akan dijual. Lalu, berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 105 paragraf 2 menyatakan bahwa pembagian usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dan jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto atau gross profit, bukan total pendapatan atau omset. Sedangkan berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto atau net profit, yaitu laba bruto dikurangi beban yang akan berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah itu sendiri. Dalam perbankan, gross profit sharing yang akan dibagi hasil kepada pihak ketiga meliputi pertama, margin bank, meliputi margin mudharabah, salam, dan istiqna. Apabila ada pemberian potongan kepada nasabah, maka potongan tersebut akan mengurangi margin bank. Yang kedua, yaitu pendapatan sewa bersih. Dalam hal ini, pendapatan sewa bersih adalah selisih antara pendapatan sewa dengan akumulasi penyusutan ijarah. Dan yang terakhir atau ketiga yaitu bagi hasil investasi mudharabah dan investasi musyarakah. Selanjutnya ada perbedaan antara bagi hasil berdasarkan prinsip revenue sharing dan prinsip profit sharing. Dasar dari perhitungan bagi hasil prinsip revenue sharing. Pendapatan ada bagi hasil, margin, sewa, dan lainnya. Lalu dikurangi hak bagi hasil pihak ketiga, ditambah dengan pendapatan operasional lainnya, dikurangi dengan beban operasional, lalu akan ditemukan laba atau rugi bersih. Sedangkan prinsip profit sharing, pendapatannya ada bagi hasil, margin, sewa, lainnya, dikurangi beban operasional pembiayaan mudharabah, lalu dasar perhitungan bagi hasilnya akan ditemukan laba atau rugi bersih. Cara menghitung jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil. Terdapat dua variasi sumber dana untuk memperoleh pendapatan yang diterima bank syariah. Yang pertama, seluruh pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah. Dan yang kedua, sebagian pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari nasabah dan sebagian lagi dari modal bank. Untuk menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan, terdapat tiga alternatif pendekatan. Pendapatan yang akan dibagi hasil dihitung berdasarkan 1. Sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah saja. 2. Sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah dan wadiah. Dan yang terakhir adalah seluruh sumber dana.
Hitungan pendapatan yang akan dibagi hasil menggunakan pendekatan sumber dana dari dana mudharabah saja. Pertama, menghitung rata-rata saldo harian sumber dana atau RSSD. Rumusnya adalah RSSD sama dengan saldo tanggal 1 ditambah saldo tanggal 2 ditambah tanggal N per jumlah hari N. Yang kedua adalah menghitung rata-rata saldo harian pembiayaan atau RSP. Rumusnya RSSD sama dengan saldo tanggal 1 ditambah saldo tanggal 2 ditambah saldo tanggal N per jumlah harian N. Rumusnya basicnya sama karena hal ini dilakukan saldo nasabah dapat berubah setiap harinya. Jadi rumusnya basicnya sama yang digunakan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu menghitung pendapatan untuk bagi hasil. Menggunakan rumus pendapatan bagi hasil sama dengan jumlah rata-rata saldo sumber dana dibagi jumlah rata-rata saldo harian pembiayaan dikali dengan jumlah pendapatan. Ini misalkan pendapatan bagi hasil sama dengan jumlah rata-rata saldo sumber dananya 200 juta rupiah per jumlah rata-rata saldo harian pembiayaannya 400 juta rupiah dikali dengan jumlah pendapatannya sebesar 2 juta rupiah. Nanti hasilnya itu adalah hasil dari pendapatan bagi hasil itu sendiri. Slide ini kita akan melihat perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil berdasarkan sumber dana pihak ketiga dari sumber dana mudharabah saja. Ini adalah tabel 5.3. Kelompok penghimpun dana, tabungan mudharabah. Rata-rata harian saldo sumber dana sebesar 60 juta rupiah. Deposito mudharabahnya rata-rata harian sumber dana sebesar 140 juta rupiah. Jumlah sumber dananya sebesar 200 juta rupiah. Untuk penyaluran dana, jual beli rata-rata harian pembiayaannya sebesar 180 juta rupiah. Pendapatan penyaluran dananya sebesar Rp550.000. Ijarah rata-rata harian pembiayaannya sebesar Rp30 juta. Pendapatan penyaluran dananya Rp100.000. Bagi hasil, rata-rata harian pembiayaannya sebesar Rp140 juta. Pendapatan penyaluran dananya sebesar Rp1.050.000. Dan yang terakhir ada penyaluran lainnya. Rata-rata harian pembiayaannya sebesar Rp50 juta. Pendapatan penyaluran dananya sebesar Rp300.000. Jumlahnya adalah untuk rata-rata harian pembiayaan sebesar Rp400 juta dan pendapatan penyaluran dananya jumlahnya sebesar Rp2 juta. Akan diperoleh hasil untuk pendapatan bagi hasilnya sebesar Rp1 juta. Untuk perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil berdasarkan sumber dana pihak ketiga dari sumber dana mudharabah dan wadiah berdasarkan tabel 5.4. Kelompok prinsip wadiah. Ada tabungan wadiah di mana rata-rata hariannya sebesar Rp50 juta, giro wadiahnya Rp80 juta, diperoleh jumlah Rp130 juta. Untuk penghimpunan dana, ada tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah rata-rata hariannya Rp60 juta. Deposito mudharabahnya Rp140 juta dan jumlahnya adalah Rp200 juta. Jadi jumlah sumber dananya adalah total Rp330 juta. Untuk penyaluran dana sendiri, jual belinya rata-rata hariannya Rp180 juta dan pendapatan penyaluran dananya sebesar Rp550.000. Ijarah rata-rata hariannya Rp30 juta, pendapatan penyaluran dananya Rp100 juta. Untuk bagi hasil, rata-rata hariannya adalah Rp140 juta dan pendapatan penyaluran dananya sebesar Rp1.050.000. Dan yang terakhir ada penyaluran lainnya. Rata-rata hariannya adalah Rp50 juta, pendapatan penyaluran dananya sebesar Rp300.000. Jumlahnya adalah untuk rata-rata harian sebesar Rp400 juta dan untuk pendapatan penyaluran dananya sebesar Rp2 juta
Dan yang terakhir untuk pendapatan untuk bagi hasilnya sebesar Rp1.650.000. Yang terakhir ada tabel 15.5, yaitu perhitungan pendapatan bagi hasil berdasarkan seluruh sumber dana. Kelompok prinsip wadiah, tabungan wadiah, rata-rata hariannya sebesar Rp50 juta, giro wadiah sebesar Rp80 juta, jumlahnya Rp130 juta. Untuk penghimpun dana, tabungan mudharabah sebesar Rp60 juta, deposito mudharabahnya sebesar Rp140 juta, jumlahnya sebesar Rp200 juta. Untuk modal, totalnya adalah Rp70 juta. Jadi, jumlah sumber dananya sebesar Rp400 juta. Sedangkan untuk penyaluran dana, jual beli rata-rata hariannya sebesar Rp180 juta, pendapatan penyaluran dananya sebesar Rp550.000. Untuk ijarah, rata-rata hariannya sebesar Rp30 juta, pendapatan penyaluran dananya sebesar Rp100.000. Lalu, bagi hasil, rata-rata hariannya sebesar Rp140 juta, pendapatan penyaluran dananya sebesar Rp1.050.000. Dan yang terakhir ada penyaluran lainnya. Rata-rata hariannya sebesar Rp50 juta, pendapatan penyaluran dananya sebesar Rp300.000. Dan akan diperoleh jumlah untuk rata-rata harian sebesar Rp400 juta, pendapatan penyaluran dananya sebesar Rp2 juta, dan pendapatan untuk bagi hasilnya adalah Rp2 juta. Di sini kita akan mengetahui cara menentukan hak bagi hasil untuk bank dan nasabah. Dari data tabel 15.3 dan 15.4 yang telah disebutkan sebelumnya, dihitung proporsi pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok sumber dana dengan menggunakan rumus proporsi tabungan mudharabah sama dengan saldo rata-rata sumber dana dibagi dengan jumlah keseluruhan saldo rata-rata sumber dana dikali dengan jumlah pendapatan dibagi hasil. Jadi, proporsi tabungan mudharabah sama dengan saldo rata-rata sumber dananya sebesar Rp30 juta dibagi jumlah keseluruhan saldo rata-rata sumber dananya sebesar Rp200 juta dan dikali dengan jumlah pendapatan bagi hasil sebesar Rp1 juta. Jadi, didapat hasil proporsi tabungan mudharabahnya sebesar Rp150.000. Setelah diketahui jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok investasi, selanjutnya dihitung pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah dengan menggunakan rumus berikut. Pendapatan nasabah tabungan mudharabah sama dengan proporsi pendapatan tabungan mudharabah dikali dengan nisbah bagi hasil nasabah. Pendapatan nasabah tabungan mudharabah sama dengan Rp150.000 dikali dengan 40%, hasilnya adalah Rp60.000. Lalu, pendapatan bank dari tabungan mudharabah sama dengan proporsi pendapatan tabungan mudharabah dikali dengan nisbah bagi hasil bank. Pendapatan tabungan mudharabah sama dengan Rp150.000 dikali dengan 60%, hasilnya adalah Rp90.000. Untuk perhitungan sumber dana deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan mengikuti perhitungan yang sama dengan perhitungan tabungan. Cara menghitung equivalent rate. Rumusnya yaitu equivalent rate sama dengan pendapatan nasabah dikali dengan 365 hari dikali 100% dibagi dengan saldo rata-rata dikali 30. Equivalent rate sama dengan Rp60.000 dikali dengan 365 dikali dengan 100% dibagi Rp30 juta dikali dengan 30. Didapat equivalent rate-nya sebesar 2,43%. Untuk sumber dana deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan menggunakan rumus yang sama dengan sumber dana tabungan. Berikut ini adalah tabel equivalent rate atas bagi hasil untuk nasabah. Jenis kelompok tabungan mudharabah, saldo rata-ratanya Rp30 juta, proporsi pendapatan dibagi sama dengan Rp150.000,
Untuk nasabah, nisbahnya 40%, pendapatannya Rp60.000, equivalent rate-nya 2,43%. Sedangkan untuk bank, nisbahnya 60%, pendapatannya Rp90.000. Lalu, deposito mudharabah selama 1 bulan, saldo rata-ratanya Rp40 juta, proporsi pendapatan dibagi Rp200.000. Untuk nasabah, nisbahnya 60%, pendapatannya Rp120.000, equivalent rate-nya 3,65%. Untuk bank, nisbahnya 40%, pendapatannya 80%. Untuk 3 bulan, saldo rata-ratanya Rp60 juta, proporsi pendapatan dibagi Rp300.000. Nasabah, untuk nisbahnya sebesar 65%, pendapatannya sebesar Rp195.000, equivalent rate-nya 3,95%. Untuk bank sendiri, nisbahnya 35% dan pendapatannya Rp105.000. Untuk setengah tahun atau 6 bulan, saldo rata-ratanya adalah Rp50 juta, proporsi pendapatan dibagi adalah Rp250.000. Untuk nasabah, nisbahnya 65%, pendapatannya Rp162.500. Equivalent rate-nya dapat 3,95%. Untuk bank, nisbahnya 35% dan untuk pendapatannya Rp87.500. Untuk 1 tahun atau 12 bulan, saldo rata-ratanya sebesar Rp20 juta, proporsi pendapatan dibaginya Rp100.000. Untuk nasabah, nisbahnya 70%, pendapatannya Rp70.000, equivalent rate-nya 4,26%. Untuk bank sendiri, nisbahnya 30% dan pendapatannya sebesar Rp30.000. Dan jumlah total keseluruhan untuk saldo rata-rata sebesar Rp200 juta, untuk proporsi pendapatan dibaginya sebesar Rp1 juta, dan untuk pendapatan oleh nasabah sebesar Rp607.500, dan untuk bank pendapatannya sebesar Rp392.500. Setelah equivalent rate diperoleh, bank selanjutnya dapat menghitung bagi hasil bagi nasabah perorangan pada setiap akhir bulan. Untuk menghitung bagi hasil, rumusnya adalah bagi hasil sama dengan saldo rata-rata nasabah dikali dengan 30 hari dikali dengan equivalent rate dibagi dengan 365 hari dikali 100. Nanti hasilnya adalah bagi hasil nasabah untuk setiap akhir bulan. Sekian pemaparan ataupun penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaklumi. Dan semoga video ini bermanfaat untuk pembelajaran selanjutnya yang kalian butuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.